Bondowoso mempunyai kebudayaan megalitik terbesar se-Jawa Timur. Jumlah situs yang tersebar di Kabupaten Bondowoso tercatat 39 situs dan 5 kawasan, dengan total 1.469 megalit per 2020. Ada yang letaknya di daratan, lereng gunung api, dan perbukitan. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi mari kita ke situs yang sekaligus menjadi pusat informasi Megalitikum Bondowoso atau PIMB, yaitu situs Pekauman. Tapi sebelum itu, apa itu kebudayaan megalitik? Kebudayaan megalitik adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan atau benda-benda yang dibuat dari bahan batuan besar maupun kecil. Bangunan-bangunan atau benda-benda batu produk kebudayaan megalitik disebut megalit. Alangkah baiknya kalian mengetahui satu istilah yang akan saya sebutkan di penjelasan selanjutnya, yaitu in situ. In situ adalah tidak berpindah, tetap di tempat situs itu ditemukan. Kalian akan menjumpai alat seperti ini. Yang seperti tongkat ini adalah alat ukur dengan skala 10 cm per kotak. Yang kecil seperti ini, alat ukur dengan skala 1 cm per kotak. Dan jika kalian menjumpai tanda panah seperti ini, itu adalah arah hadap yang menunjukkan arah utara. Situs Pekauman terletak di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan. Situs Pekauman mempunyai jumlah yang paling banyak, juga mempunyai variasi yang paling beragam. Situs ini mencakup 6 wilayah, yaitu Desa Wanisodo, Desa Taman, Desa Daringan, Desa Sumber Pandan, Grujugan Kidul, dan Tegal Mijin. Tapi siapa sangka kalau umur situs Pekauman berakhir sekitar 10-14 Masehi. Ini diketahui melalui penanggalan karbon sisa arang batu silindris. Di sana terdapat 8 jenis megalit, yaitu batu kenong, dolmen, kubur dolmen, menhir, sarkofagus, kursi batu, bola batu, dan palus batu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, batu kenong. Masyarakat setempat menyebut megalit ini betoh kenong. Fungsinya adalah untuk dijadikan umpa atau pondasi bangunan. Batu kenong pada awalnya oleh Bagio Prasetyo dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu batu kenong tipe A dan batu kenong tipe B. Tapi seiring berjalannya waktu, ditemukan beberapa jenis bentuk batu kenong di situs Pekauman. Ngomong-ngomong, batu kenong dengan 2 tonjolan juga dipakai untuk sarana pemujaan untuk kesuburan tanah, karena di sekitar batu tersebut ditemukan beberapa manik-manik. Di sana, tipe A lebih banyak daripada tipe B. Sebagian besar tonjolan masih utuh, sebagian kecil sudah aus, dan ada yang hilang karena dicuri. Batu kenong di situs ini seluruhnya terbuat dari bahan batuan sedimen jenis breksi vulkanik, yang letaknya berbaur dengan jenis megalit lainnya. Letaknya di halaman atau pekarangan rumah warga, ada di pinggir jalan dan parit, serta di dalam kawasan pabrik. Kondisi batu kenong di sana ada yang masih tegak dan ada yang sudah rebah ke tanah. Sebarannya, sebagian ada yang terpisah satu sama lain, jadi tidak menandakan adanya formasi. Kemungkinan disebabkan 2 faktor, memang sudah tidak in situ, atau memang ada batu kenong lain yang belum tersingkap dari bawah tanah. Menurut pengakuan warga yang terletak di ladang dalam keadaan rebah ke tanah, sengaja dipindahkan karena mengganggu aktivitas warga saat menggarap ladang. Yang di pekarangan pun juga sengaja dipindahkan saat mereka membangun rumah. Yang menarik dari batu kenong di situs ini, ada sebagian yang pola sebarannya mengelompok dan menggambarkan formasi tertentu. Ada yang melingkar, ada juga yang berbentuk persegi. Ukuran batu kenong di situs ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang berukuran kecil, tapi banyak juga yang berukuran besar. Dengan tinggi kurang lebih 85-120 cm, lebar kurang lebih 90-215 cm, tebal 40-111 cm, dan tinggi tonjolan 5-12 cm. Yang kedua, dolmen. Masyarakat setempat menyebut megalit ini betoh meja. Fungsinya untuk sebagai tempat sesembahan terhadap roh nenek moyang. Terbuat dari bahan batuan jenis breksi vulkanik dan masih in situ. Tapi sayang sekali, satu-satunya dolmen di situs ini sekarang dalam kondisi rusak parah. Sudah tidak tampak lagi wujudnya. Yang tersisa hanya seonggok bongkahan batu yang dulunya bagian meja dan balok-balok kaki penopangnya. Menurut warga, 2 kaki yang posisinya di pinggir jalan rusak akibat tertabrak mobil milik warga setempat.
dan dua kaki lainnya hancur karena kuatnya desakan akar pohon. Tapi beruntung sekali, tahun 1995, salah seorang tim peneliti berkesempatan mendokumentasikan dolmen tersebut dalam bentuk foto. Foto tersebut sudah berusia 25 tahun hingga sekarang masih tersimpan dan dapat terlihat cukup jelas. Yang ketiga, kubur dolmen. Masyarakat setempat menyebutnya pandusa. Fungsi kubur dolmen adalah untuk wadah jasad beserta bekal-bekal kubur. Bekal kubur biasanya berwujud barang pribadi milik jasad yang dikubur bersama jasad untuk mengiringi perjalanan menuju kehidupan setelah kematian. Tapi kita nggak bahas bekal kubur kali ini. Kita bahas kubur dolmen yang ada di desa Pakauman. 15 kubur dolmen terbuat dari batuan sedimen berjenis breksi vulkanik. Sisanya, 3 buah terbuat dari batuan beku jenis andesit. Di situs Pakauman, kubur dolmen seluruhnya tanpa dekorasi, terletak di ladang dan lahan permukiman, dan ada satu di kawasan pabrik. Mengenai kondisi, ada sebagian yang bongkahan batu atap dan batu penopangnya masih utuh. Tapi, ada sebagian yang bongkahan batu atapnya yang sudah bergeser. Ini diakibatkan dua faktor. Pertama, faktor alamiah karena desakan akar pohon, dan yang kedua, faktor non-alamiah karena sengaja digeser oleh manusia. Saat boomingnya penggalian liar pada tahun 1990-an yang lalu, banyak yang dirusak atau digeser oleh para penggali untuk menjarah isi bekal kubur. Saat melakukan observasi, sudah tidak ada bekal kubur maupun tulang rangka. Posisi seluruhnya masih in situ dan tidak ada formasi tertentu. Nah, untuk kubur dolmen, bagian kepala menghadap ke timur, muka menghadap ke barat, yang berorientasi ke Pegunungan Hyang atau Argopuro. Dari 18 kubur dolmen, ada satu yang unik, yang terletak di ladang warga. Karena bentuk atapnya yang unik, tidak oval seperti yang lain, melainkan persegi panjang dengan tonjolan berbentuk kubus, seperti bentuk mobil. Itulah yang menjadi sebab warga setempat menyebutnya betoh mobil. Tapi ada pula yang menyebutnya betoh Ka'bah. Willems pada tahun 1938 melakukan observasi untuk pertama kalinya, dan ditemukan tulang rangka beserta bekal-bekal kubur. Inilah yang menjadi bukti bahwa kubur dolmen benar-benar berfungsi sebagai wadah kubur. Kubur dolmen di situs ini memiliki ukuran yang bervariasi loh. Tinggi kurang lebih 62 sampai 127 cm, lebar kurang lebih 109 sampai 190 cm, dan panjang kurang lebih 71 sampai 216 cm. Yang keempat, menhir. Menhir berfungsi sebagai sarana penyembahan roh nenek moyang. Dan juga di Sumba, Nusa Tenggara Timur, ditemukan fungsi menhir sebagai batas wilayah. Menhir di sini ada dua jenis, menhir yang berbentuk polos dan arca menhir. Di situs ini total 8 buah. 7 terbuat dari batuan beku jenis andesit, satu lagi terbuat dari batuan sedimen jenis breksi vulkanik. 6 buah berada di lahan pemukiman dan 2 buah di dalam kawasan PIMB. Bentuk menhir di situs ini berupa papan batu berdiri tegak dan sisanya berbentuk silindrik 2 buah. Sebagian besar berukuran kecil dengan tinggi rata-rata 75 sampai 90 cm. Menhir berukuran besar hanya ada satu, berbentuk silindrik yang terbuat dari andesit dengan tinggi 200 cm dan garis tengah 45 cm. Kondisi masih baik dan masih tegak, tidak menandakan formasi tertentu, tapi posisi seluruhnya sudah tidak in situ. Menurut juru pelihara, 6 kelompok menhir yang ada di pemukiman warga adalah temuan dari Dusun Daringan. 2 menhir lainnya yang saat ini berada di dalam kawasan PIMB hasil pemindahan dari ladang yang letaknya tidak jauh dari PIMB. Arca menhir juga berfungsi sama dengan menhir, yaitu untuk sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Maka dari itu, arca menhir menghadap ke arah timur, membelakangi Gunung Hyang atau Argopuro. Ngomong-ngomong, arca menhir di situs ini ada 2 buah. Satunya ada di situs Pakauman, sedangkan satunya lagi berada di Museum Empu Tantular, Surabaya. Mari kita bahas satu-satu. Yang ada di situs Empu Tantular masih baik kondisinya. Tinggi kurang lebih 160 cm, berjenis kelamin laki-laki.
karena bisa dilihat dari alat kelamin arca tersebut. Karena berjenis kelamin laki-laki, masyarakat setempat mengenalnya dengan sebutan betoh kiai. Jika kalian pernah ke PIMB, arca besar yang berada di tengah tersebut adalah replika dari betoh kiai. Oh iya, arca menhir ini terbuat dari batuan sedimen jenis breksi vulkanik. Arca menhir yang berada di Museum Provinsi Jawa Timur itu berstatus pinjam pakai. Satu lagi arca menhir yang tersisa di situs Pekauman. Menggambarkan manusia berjenis kelamin perempuan. Terlihat dari buah dadanya. Dalam sikap berdiri, memiliki dua tangan, tanpa kaki, kepala bulat tanpa rambut, dan wajah dipahat hanya berupa goresan. Bagian bawahnya meruncing, mungkin dimaksudkan untuk memberikan kekuatan daya tancap ke dalam tanah. Oh iya, berhubung arca menhir ini berkelamin perempuan, masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan sebutan betoh nyai. Letaknya ada di lahan tegal, kondisi cukup baik meski penuh jamur. Dan posisinya sudah tidak in situ dikarenakan bergeser untuk keperluan pembangunan pabrik. Oh iya, untuk ukuran dengan tinggi 160 cm, lingkar dada 60 cm, lingkar kepala 46 cm, dan tebal 52 cm. Yang kelima, sarkofagus. Fungsi sarkofagus kurang lebih sama seperti kubur dolmen. Seluruhnya tidak berpintu dan terbuat dari bahan batuan sedimen jenis breksi vulkanik. Terletak di lahan pemukiman warga dan dalam kawasan pabrik. Kondisinya secara umum kurang baik. Banyak sarkofagus dalam kondisi pecah atau terbelah dan tidak utuh, hanya menyisakan wadah atau tutup saja. Yang diakibatkan oleh boomingnya penggalian liar di Bondowoso tahun 1990-an. Yang dalam kondisi baik hanya beberapa saja, masih lengkap antara wadah dan tutup. Ya, walaupun tutupnya sudah ada yang geser, posisi juga masih in situ, siapa yang mau geser batu segede itu? Arah hadap sama seperti kubur dolmen, kepala di timur, muka menghadap ke barat. Bekal kubur dan tulang rangka juga sudah tidak ada, bernasib sama seperti kubur batu. ditemukan tulang rangka dan kapak persegi di dalam sarkofagus. Ngomong-ngomong, ukurannya bervariasi. Rata-rata tinggi 78 sampai 95 cm, lebar kurang lebih 45 sampai 117 cm, dan panjang 161 sampai 228 cm. Kursi batu. Fungsinya adalah untuk tempat duduk bagi pemuka adat yang akan memimpin musyawarah adat. Di situs ini, kursi batu hanya berjumlah satu, terbuat dari batuan beku jenis andesit dan terletak di kawasan pabrik. Kondisi sangat baik dan masih in situ. Arah hadap berorientasi ke barat daya Pegunungan Hyang atau Argopuro. Ukurannya dengan panjang 75 cm, tinggi sandaran 37 cm, dan tinggi dudukan 26 cm. Yang ketujuh, bola batu. Inilah temuan baru yang berada di situs Pekauman. Berjumlah total 10 buah, yang besar 1 buah, sedang 6 buah, dan yang kecil 3 buah. Fungsi dan ukurannya bermacam-macam. Yang besar diperkirakan dipakai untuk pembatas wilayah. Ini mengacu pada wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang memakai bola batu berukuran besar untuk batas suatu wilayah. Yang sedang dan kecil diperkirakan dipakai untuk menghaluskan rempah-rempah atau biji-bijian. Karena ada beberapa yang ditemukan dengan lubang batu. Nah, di situs ini ada yang ditemukan bersamaan dengan lubang batu, juga ada yang temuan lepas atau tanpa lubang batu. Ukuran bervariasi. Untuk yang berukuran besar berdiameter 31 cm, untuk yang berukuran sedang berdiameter 10 cm, dan yang berukuran kecil berdiameter 4,5 cm. Yang terakhir, palus batu. Palus batu ini unik, berfungsi sebagai media untuk pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, dengan harapan segera mendapatkan momongan. Ini terbukti pada desa Bayeman di Situbondo, yang hingga sekarang masih memakai palus batu untuk media pemujaan agar segera mendapatkan keturunan. Bentuknya silindrik,
seperti alat kelamin laki-laki, dengan panjang 23 cm dan diameter 12 cm. Cukup besar.